Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sapa pagi kita kali ini melanjutkan tadabbur kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Di dalam surat Yusuf, poros utama yang menjadi pondasi dasar dari kisah perjalanan Yusuf dari kecil sampai dewasa, dari from zero to hero, dari nol sampai dia betul-betul menjadi orang hebat, ya, itu adalah sebuah pesan bahwa kita harus percaya kepada pengurusan Allah. Bersabarlah dan jangan berputus asa. Takwa dan sabar adalah kunci utama membentuk pribadi yang sukses gemilang. Surat Yusuf ini, sahabat tafsir Quran dirahmati Allah, bercerita dengan cara yang sangat menakjubkan. Sesuatu yang indah dapat berakhir dengan keburukan. Sebaliknya, sesuatu yang buruk dapat berakhir menjadi suatu keindahan. Demikianlah yang terjadi dalam kisah Yusuf alaihi salam, di mana cinta Nabi Yakub kepada Yusuf itu adalah sesuatu yang indah, tetapi berakhir tragis. Yusuf dijebloskan ke sumur oleh saudara-saudaranya karena dengki. Dijebloskan ke dalam sumur tentu adalah hal yang buruk dialami oleh seorang manusia, tetapi bagi Yusuf itu berakhir indah. Kenapa? Karena dari sumur itulah dia diangkat lalu dimuliakan di rumah Perdana Menteri Mesir. Dimuliakan sebagai anak angkat Perdana Menteri Mesir adalah suatu nikmat karunia yang besar, tetapi justru berakhir buruk. Yusuf harus dipenjara untuk menjaga kehormatan istri Perdana Menteri yang ingin berselingkuh dengannya. Maka dijebloskan ke penjara adalah mimpi buruk, aib, tetapi berakhir berujung dengan sesuatu yang indah. Sebab dari penjara itulah Yusuf mentakwil mimpi raja hingga dia diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Sahabat tafsir Quran rahmati Allah, tujuan kisah ini adalah agar kita menyadari bahwa pengaturan alam semesta adalah sesuatu yang berada di luar kemampuan kita. Karenanya, jangan sibukkan diri kita untuk ikut serta mengaturnya. Biarkanlah alam semesta bekerja sesuai dengan aturan Sang Khalik. Jika Anda perhatikan kejadian demi kejadian yang membuat Anda putus asa, dan kita belum atau tidak memahami hikmahnya, maka janganlah Anda lemah dan patah arang. Percayalah kepada pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala, sebab dialah pemilik kerajaan ini. Dan dia pula lah sebaik-baik pengatur segala urusan di jagat raya ini. Manusia tidak boleh bergembira dengan sesuatu yang lahirnya tampak rahmat, baik, tetapi batinnya adalah siksa. Begitu pula sebaliknya. Jangan bersedih dengan sesuatu yang lahirnya tampak buruk, menyiksa, tetapi justru batinnya, isinya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Yusuf ini tidak menampilkan sosok Yusuf sebagai seorang nabi, sebab kenabiannya itu diceritakan di dalam surah Ghafir. Namun di surat ini yang ditonjolkan adalah sosok Yusuf sebagai manusia yang mengalami kehidupan yang sangat keras sejak kecilnya, tetapi beliau bisa menjadi pribadi yang sukses. Seolah Allah hendak mengatakan kepada Yusuf, kepada kita semua, bahwa Yusuf tidak dihadirkan dengan berbagai macam mukjizat, melainkan dia dimunculkan sebagai manusia biasa yang bertakwa kepada Allah sehingga mampu meraih kesuksesan. Sungguh, inilah suatu pelajaran yang sangat berharga bagi setiap pemuda muslim yang tengah diuji atau pengangguran yang sedang mencari kerja. Inilah harapan bagi setiap orang yang ingin sukses dalam hidup, meski harus melewati berbagai kenyataan yang pahit. Inilah surah dalam Al-Quran yang paling banyak bercerita tentang bagaimana kita menghindari sikap berputus asa. Perhatikanlah firman Allah di surat Yusuf ini, ayat 80, 87, dan 110, yang selalu berkata kepada kita, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka mengapa Anda berputus asa? La tai'asu min rauhillah, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Yusuf tidak pernah berputus asa dan tidak pernah kehilangan harapan meskipun ia dihimpit, diteror,
diintimidasi, baik secara fisik maupun psikis, bahkan oleh orang yang terdekat sekalipun. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.